Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya membuat video tentang simulasi pengaturan sesi. Sebelum kita masuk webnya, saya ingin membahas dulu tentang simulasi pengaturan sesinya. Ini saya buat rumus sendiri agar nanti mudah untuk mengaturnya di gelombang berapa, sesi berapa. Oke, teman-temanku proktor se-Indonesia, kita mulai ya. Oke teman-teman, bahwa pengaturan sesi ini sebenarnya mudah. Kita nggak perlu mikir banyak-banyak kapan, berapa gelombang, berapa sesi yang harus kita atur nanti. Ya. Yang penting Bapak Ibu, kita perlu perhatikan, ya, perlu diperhatikan menentukan sesi harus terlebih dahulu berapa jumlah komputer yang akan digunakan untuk TKA, baik itu milik ataupun bukan milik. Ya. Dengan rumus seperti ini Bapak Ibu, jumlah siswa dibagi jumlah komputer klien atau yang akan digunakan, nanti akan menentukan sesinya berapa. Entah itu 6 sesi, 5 sesi, atau 4 sesi. Gitu ya. Jadi jumlah siswa saya bagi jumlah komputer klien, itu akan menentukan sesi. Nah, terus yang ada di gelombang ini Bapak Ibu, ini tadi saya lihat gelombangnya memang 4 dengan sesi sebenarnya ada 4 ya. 4 atau 3 tadi, lupa saya. Nah, tapi saya menggunakan yang mudah saja karena ini untuk SD, jadi nanti pulangnya kan pagi, tidak habis luhur ya, kasihan kalau habis luhur. Ini saya gunakan 2 sesi saja dalam 1 hari. Ya, ini saya simulasikan 2 sesi dalam 1 hari karena ini untuk pengaturan sesi siswa SD. Nah, ini ada 4 gelombang. Nah, kita simulasikan dulu sebelum kita masuk ke web TKA-nya. Yang pertama, jika siswanya 30, sedangkan komputer yang dimiliki atau komputer yang akan digunakan itu ada 6. Ya. Berarti berapa? 5 sesi. Kita tinggal input di sini. Gelombang pertama, sesi pertama 6. Gelombang pertama, sesi kedua 6 anak. Gelombang kedua, sesi pertama 6 anak juga. Terus selanjutnya 6 anak juga, sini 6 anak. Nah, karena tadi rumusnya adalah jumlah siswa ini ada 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar ada 5 sesi. Bapak, bagaimana kalau muridnya ada 100 atau 90-an? Kita hapus dulu. Bagaimana jika muridnya 90? Oke, 90 lah. Nah, sekolah itu memiliki atau yang akan digunakan komputernya itu sebanyak 20. Seandainya, itu ya seandainya, ini 20. Berarti berapa sesi? Ada 5 juga. Berarti kita harus isi di sini 20 sampai 5 sesi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Pak, bagaimana kalau komputer yang akan digunakan cuma 15? Oke, nggak apa-apa. Ini 15. Berarti sesinya ada berapa? 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita masukkan. Ini ada 15 toh ini, berarti 15. Turun lagi 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 15. Pas di sini 90 siswa, 6 sesi, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sesi. Gitu deh, ini simulasinya untuk pengaturan sesinya. Oke, bisa dipahami? Nanti silakan buka lagi untuk rumus saya. Atau satu lagi, oke satu lagi. Pak, bagaimana jika murid saya itu hanya 20 Pak? Oke, 20.
Tapi komputer saya itu hanya 7, Pak. Ya, 7. Berarti berapa? 3 sesi. Hanya 3 sesi. Kita input. Berarti ini kliennya tadi anaknya 7. Berarti 1, 2, 3. Ya. Oh, ini 21. Berarti kita kurangi 1. Yang sesi terakhir ada 6. 20, 20. Jadi 3 sesi 7, 7, 6. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Proktor. Ini simulasi saya, ini saya buat sendiri. Mohon maaf jika agak kuno ya, tapi ini benar-benar membuat kita lebih paham lagi bagaimana nanti untuk pengaturan sesinya. Oke, kita masuk ke webnya. Oke, web. Kita masuk ke komputer Proktor dulu. Ini komputer Proktor. Jika teman-teman di komputer Proktor ini kosong, berarti harus tambah dulu. Ya. Pilih ruangan berapa. Kalau ruangan 6 ya wes 6 atau 5 ya 5. Tadi saya pilih 6. Ya. Oh, satu ruangan. Satu ruang bukan nama ruangan ya. Satu ruang, maaf. Terus nama ruangnya apa? Kelas 6, tadi punyaku kelas 6. Terus jumlah kliennya berapa? Nah, berapa yang akan digunakan? Diisikan saja. Gitu nggih. Nah, terus jadi seperti ini. Itu nanti setelah tambah akan keluar ID proktornya. Setelah ID proktor keluar, lalu pengaturan sesi. Oke Bapak Ibu semuanya, untuk pengaturan sesi ini sebelum dimulai untuk mengatur di sini, ya, di sini mengatur sininya, Bapak Ibu harus mendaftarkan peserta TKA-nya, ya atau tidak. Nah, kalau semua ya, terus disimpan. Jangan lupa kalau tidak disimpan ya. Kalau tidak disimpan itu nanti tidak akan apa itu namanya valid di sini. Nah, kalau sudah simpan baru kita mengerjakan ini. Nah, kebetulan komputer yang akan saya gunakan itu punya saya ada 8. Ini muridnya sebenarnya 7 karena yang satu tidak ikut karena ada sesuatu yang tidak orang tuanya tidak mengizinkan untuk ikut TKA. Nah, ini hanya 6. Nah, yang pertama Bapak Ibu, setelah kita pilih, kita tambah tadi ID proktornya, kita tinggal isi Bapak Ibu. Nah, isi. Nah, kita isi semua. Nah, terus gelombangnya mau ikut gelombang berapa? 1, 2, atau 3. Kalau 3 ya, kita tinggal isi 3. Itu. 3 semua ya. Kalau memang hanya 1 hari ya harus 3 semua. Terus kemudian sesi pada hari ke-1 dan 2. Jika siswa di hari pertama sesi 1 isi sesi 1. Hari kedua juga 1. Hari pertama 1, hari kedua juga 1. Nah, bagaimana kalau siswanya ini banyak Bapak Ibu? Kalau siswanya banyak harus hati-hati ya. Kalau si A, B, C harus tahu nanti di sesi berapa. Jangan sampai jenengan seandainya ini nama Bagas, gelombang ketiga, hari pertama ikut sesi 1, hari kedua ikut sesi 2. Nah, jangan seperti itu nih. Kalau hari pertama ikut sesi 1, berarti hari kedua ikut juga di sesi 1. Nah, seperti itu lanjut. Pak, bagaimana kalau langsung sesi 2, enggak sesi 1? Boleh, silakan. Ini bebas. Seperti pengaturan di ANBK dulu ya. ANBK dulu sama itu caranya. Nah, seperti ini lalu kita klik simpan. Ini saya tidak simpan dulu karena belum diskusi dengan kepala sekolah mau ikut gelombang berapa. Yang jelas seperti ini. Gitu nggih, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke web ini perlu
perhatikan Bapak Ibu, kita harus benar-benar tahu dulu ini. Nah, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, yang penting kuncinya apa Bapak Ibu? Jangan bingung-bingung kapan gelombang sesi berapa, jangan dulu ya. Jenengan punya komputer berapa? Tuh. Kemarin kan sudah isi infrastruktur. Nah, itu miliknya berapa, bukan milik berapa. Biasanya yang goyah itu bukan milik, bukan milik, kemarin mau pinjam ke sana ternyata nggak boleh. Nah, seperti itu. Ditembusi malah dipakai gitu. Nah, kita harus menentukan komputer yang akan digunakan siswa, baik itu milik dan tidak milik, karena untuk pengaturan sesi ini. Gitu ya. Oke, bisa dipahami. Kalau belum paham, silahkan komentar di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Itu mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran teman-teman semua yang sedang galau memikirkan pengaturan sesinya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.